Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Herha Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan mencari solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. Global South hari ini menjadi diskurs yang mengemuka karena ada beberapa persinggungan penting yang terjadi dalam sejarah dunia. Global South sebenarnya adalah istilah yang mengacu kepada satu bagian besar dari dunia yang kebetulan berada di bagian selatan kutub dunia atau di bagian paruh setengah selatan kira-kira gitu. Secara lokasi. Tapi secara pengertian yang lebih luas, Global South adalah satu kelompok negara yang kebetulan merupakan post-colonial states, negara-negara post-kolonial yang hari ini tengah berjuang untuk mendapatkan tanda kutip kemerdekaan yang kedua kira-kira. Mendapatkan privilege dan harga dirinya yang mungkin selama ini belum tuntas dipulihkan dalam perjuangan kemerdekaan pertama dan kemudian dalam proses-proses berikutnya. Global South ini mengacu kepada negara-negara yang tadi saya sebut, yaitu seluruh negara Afrika dari sisi barat, seluruh negara Asia selain Israel, Korea Selatan dan Jepang, seluruh Amerika Latin, dan seluruh Oseania selain Australia dan New Zealand. Artinya dari sisi ini akan kelihatan dengan jelas bahwa negara yang tergabung dalam istilah Global South ini adalah negara postkolonial dan negara yang tengah berjuang untuk keluar dari deprivasi politik dan ekonomi dunia, yang tengah berjuang untuk mendapatkan kembali martabatnya sebagai negara yang berdaulat, negara yang memiliki cita-cita ekonomi dan politik, dan negara-negara yang ingin berdiri setara sejajar dengan negara-negara maju sebelumnya. Arus global memiliki makna bahwa dunia hari ini bergerak dari utara ke selatan, ya. Bergerak dari negara-negara maju ke negara-negara yang developing or underdeveloped, kira-kira gitu. Negara-negara selatan ini sering dianggap underdeveloped atau developing countries, mengacu pada istilah-istilah era developmentalisme dulu ya. Walaupun pada era hari ini kita akan menemukan banyak paradoks dalam konteks istilah Global South atau Global North ini ya. Karena kita tahu misalnya negara-negara seperti China yang disebut dalam bagian dari Global South hari ini bangkit memimpin dunia. Sedang bangkit menjadi calon pemimpin baru dunia. Juga negara-negara seperti Brasil di Amerika Latin juga bangkit dengan mendirikan BRICS bersama China, Rusia, dan lain-lainnya. Afrika Selatan juga bergabung dalam BRICS. Artinya ada satu pergeseran ya, yang tadi kita anggap bahwa arus dunia itu berasal dari utara, ternyata hari ini ada kekuatan baru yang muncul dari selatan. Jadi apa pengaruh Global North terhadap Global South? Saya kira dampaknya apa atau bagaimana relasinya? Ini yang menarik karena istilah Global South dan Global North ini harus mendapatkan pemaknaan ulang, harus mendapatkan redefinisi lagi agar kita mampu menempatkan hubungan-hubungan tadi dengan secara lebih proporsional, secara lebih pas dalam konteks yang terbaru. Jadi apa dampak arus global terhadap Global South?
Saya kira kita semua tahu bahwa Global South ini berusaha keluar dari himpitan atau berusaha keluar dari namanya dominasi, berusaha keluar dari hegemoni arus global yang selama ini dianggap dari utara. Ada istilah angin bertiup dari utara. Itu bahasanya Pramudia Anantatur ya. Sehingga dia kemudian memimpikan bahwa suatu hari angin akan bertiup kembali dari selatan. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang harus kita maknai sebagai simbolik struggle dari negara-negara yang postkolonial tadi menjadi negara-negara yang setara sejajar dengan negara-negara lain yang dianggap telah developed countries atau negara-negara maju tadi. Pak Prabowo sebenarnya tinggal, kalau saya bilang ya, tinggal melanjutkan ya satu positioning yang luar biasa yang telah dicapai oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, terutama kita mengenal legasinya Bung Karno melalui peran Indonesia dalam membangkitkan negara-negara terjajah sehingga mereka mendapatkan pride-nya kembali melalui konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Di mana konferensi Asia Afrika ini semua orang mengakui adalah satu simbolik struggle juga dari kelompok yang sekarang mungkin disebut sebagai Global South tadi. Sebagai perlawanan simbolik dari negara-negara yang tidak ingin terjebak dalam permainan perang dingin antara blok kapitalis barat dengan blok sosialis timur istilahnya. Jadi konferensi Asia Afrika ini adalah upaya Bung Karno, ijtihad politik dan geopolitik Bung Karno untuk membangun solidaritas dari negara-negara yang ada di bagian selatan dunia tadi. Di Afrika diwakili oleh Mesir dan seterusnya, kemudian ada Sri Lanka, ada India, ada Burma, ada Myanmar sekarang, ada Yugoslavia, ada China dan seterusnya. Yang kemudian itu menjadi satu penanda sampai hari ini bahwa ada dunia yang lain selain dunia barat dan dunia timur tadi. Kemudian konferensi Asia Afrika ini dilanjutkan oleh Pak Harto kebetulan dengan gerakan non-blok yang kurang lebih semangatnya sama, yaitu berusaha keluar dari jebakan atau pilihan harus memilih Barat atau Timur, memilih blok Amerika atau blok China atau Uni Soviet waktu itu di dalam konteks pertarungan perang dingin. Nah, Pak Prabowo dengan legacy yang sudah sangat kuat bahwa Indonesia ini memiliki satu prinsip politik dan geopolitik bebas aktif, kemudian bekal dari konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok tadi, itu mesti mampu menggunakan itu sebagai ungkitan atau leverage untuk berbicara dengan para pemimpin dunia. Karena hari ini dunia juga terpaksa harus memilih seolah-olah antara memilih hegemon lama yang bernama Amerika Serikat atau memilih penantang baru yang bernama China. Kita tahu dengan dualitas atau kegandaan sikap Amerika di dalam berbagai konflik di dunia. Tetapi kita melihat bahwa ada satu benang merah di situ bahwa misalnya dalam konflik Ukraina, Amerika memaksa Eropa mau tidak mau harus berada di dalam kubu Amerika di dalam melawan China. Amerika tidak memberikan pilihan lain kepada Eropa yang hari ini setengah berhadapan dengan Rusia. Kalau Anda tidak bersama Amerika melawan China, maka dengan sangat mudah Rusia akan menghabisi Ukraina dan Eropa kira-kira gitu. Sama dengan posisi seperti itu bahwa sikap yang ingin ditunggu dari negara-negara lain adalah hari ini bagaimana mereka dipaksa untuk memilih Amerika atau China. Saya kira Pak Prabowo memiliki kesempatan yang baik. Misalnya besok dalam peringatan ke-70 ya dari konferensi Asia Afrika, Pak Prabowo mesti menggaungkan satu suara yang juga diinginkan oleh negara-negara Global South tadi, yaitu bahwa mereka
tidak mau berada dalam tekanan untuk memilih Amerika atau memilih Cina. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin dunia selevel Bung Karno atau selevel Pak Harto. Karena mampu mencari titik temu, mampu menyuarakan aspirasi yang terpendam di kalangan negara selatan tadi. Kita mungkin melihat bahwa hari ini BRICS dianggap sebagai kekuatan lain yang digalang oleh China, oleh Rusia, oleh Brasil, oleh Afrika Selatan, India, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya ada suara mayoritas di dunia ini yang tidak mau terlibat dalam soal memilih Amerika atau memilih Cina itu. Dan sebenarnya kalau saya boleh mengatakan bahwa ASEAN adalah buffer antara kekuatan lama dengan kekuatan baru yang ingin menantang kekuatan lama tersebut. Dan secara kebetulan atau tidak kebetulan ya, Indonesia adalah pemimpin ASEAN. Indonesia adalah kekuatan terbesar di ASEAN secara ekonomi, secara populasi, secara teritori, dan secara lokasi. Indonesia adalah pemimpin ASEAN, sehingga ketika ASEAN diharapkan menjadi buffer dari kekuatan lama Global North dan kekuatan Global South tadi, maka Indonesia secara otomatis akan menjadi yang terdepan di dalam menjembatani ketegangan-ketegangan yang ada di dunia tadi. Jadi Pak Prabowo mesti memanfaatkan momentum peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika untuk menggalang solidaritas dunia, menyuarakan aspirasi silent majority dunia bahwa mereka tidak mau terlibat di dalam konflik antara kelompok lama, hegemon lama dengan kekuatan penantang baru. Yang menjadi concern dari negara-negara tersebut adalah bagaimana memajukan ekonominya, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsanya, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, dan bagaimana mengamankan kedaulatan negara masing-masing. Saya kira itu poin penting yang bisa dilakukan Pak Prabowo dalam waktu dekat, mengingat Indonesia, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, sangat ditunggu perannya di dalam mewujudkan perdamaian dunia, di dalam menjadi jembatan antara kekuatan-kekuatan dunia dan menjadi problem solver dari berbagai situasi yang hari ini kita belum menemukan solusinya. Negara-negara selatan ini adalah negara yang quote-unquote selalu ditempatkan sebagai satu, yaitu raw material provider, sebagai penyedia bahan baku industri untuk negara-negara maju. Sementara globalisasi itu cenderung satu arah, angin bertiup hanya satu arah, yaitu angin dari utara atau angin dari negeri-negeri industri ke negeri-negeri selatan yang selalu dianggap hanya sebagai raw material provider dan market bagi produk-produk industri tersebut. Jadi penolakan terhadap globalisasi atau penolakan terhadap imposisi globalisasi secara sepihak itu lebih disebabkan karena hubungan yang tidak equal, ya. Hubungan yang tidak setara antara utara dan selatan tadi, hubungan yang tidak saling menguntungkan. Jadi saya kira tantangannya adalah bagaimana kemudian relasi itu kita ubah, tidak sekedar patron klien, karena selalu di negeri selatan itu dianggap peri-peri atau semi peri-peri dalam konteks sistem dunia hari ini. Nah, tantangannya adalah mau nggak negara-negara utara itu berinvestasi di dalam sektor sumber daya manusia di selatan, atau mau tidak negara-negara industri maju itu melakukan alih teknologi. Saya kira sumber daya manusia dan alih teknologi itu harus berjalan simultan, karena tidak bisa sekedar hanya copy paste teknologi, tapi juga harus diiringi dengan namanya human resource-nya. Bagaimana pendidikan itu digalakkan lebih mengarah kepada
penguasaan sains dan teknologi secara substantif, dan kemudian pada akhirnya akan menuju kepada kesetaraan teknologi. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena memang sistem dunia baru yang ingin diciptakan ini adalah dunia yang egaliter, dunia yang equal, dunia yang saling menghargai. Kita tahu bahwa sistem dunia yang disponsori atau dilahirkan oleh negara-negara utara ini itu menyisakan banyak masalah, terutama terkait dengan bagaimana kemudian krisis yang disebabkan itu bisa diatasi. Krisis kemanusiaan, krisis sumber daya alam, krisis ekologi, krisis ekonomi itu bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin kita mampu mengatasi krisis itu ketika satu bagian negara itu sangat well developed, sementara sisi lain itu very much under atau less developed. Nah, ini tentu menyisakan problematika yang harus dijawab oleh para pemimpin dunia yang ingin memimpin dunia. Kalau Global North ingin mempertahankan hegemonia, maka dia harus menggunakan kesempatan terbaik ini untuk berinvestasi di dalam sumber daya manusia dan alih teknologi, di mana di bawahnya adalah kemudian memajukan kualitas sumber daya manusia, bagaimana memanfaatkan alam secara adil, secara baik, dan kemudian bagaimana membagi manfaatnya secara global, secara universal untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia. Aturan-aturan yang dibuat, terutama terkait dengan masalah kualitas ya, terutama terkait dengan namanya quality control dan sebagainya, terkait dengan standar, itu memang hari ini dianggap menekan ya terhadap produk-produk industri dari negara-negara selatan. Misalnya sekarang ada istilah ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini diintroduksi oleh seorang prince yang waktu itu masih Pangeran Charles, yang sekarang jadi Raja Inggris. Dia mendorong terselenggarakannya sebuah konsep ekonomi yang namanya ekonomi hijau, di mana pemanfaatan terhadap sumber daya alam secara berlebihan dan tidak proporsional itu harus dihentikan. Kemudian pengurangan bahan bakar fosil, dan seterusnya sampai kemudian muncul namanya climate finance atau green finance misalnya. Itu adalah sebuah konsep yang komprehensif tentang bagaimana negara-negara utara yang dianggap telah comply dengan green economy itu mampu mendominasi negara-negara selatan yang masih menggunakan misalnya bahan bakar batu bara, pembangkit batu bara dalam listriknya atau dalam industrinya misalnya. Nah, ini tentunya merupakan pukulan berat bagi negara-negara selatan yang secara teknologi itu masih pada level 2.0 misalnya. Sementara di sana udah 4.0. Nah, bagaimana tidak kemudian egalitarianisme ini tidak merugikan selatan. Misalnya kemudian terkait dengan pupuk anorganik atau pestisida misalnya yang digunakan untuk produk-produk pertanian Indonesia yang seringkali ditolak masuk ke negara-negara lain karena dianggap membahayakan kesehatan manusia. Nah, saya kira standar ini yang memang dari sisi teknologi masih berbeda. Kembali kepada tadi yang pertama tadi, bagaimana kemudian secara sumber daya manusia, secara teknologi terjadi namanya kesetaraan. Bagaimana kemudian dunia itu dibentuk dengan satu kesepakatan yang lebih besar lagi. Ekonomi hijau, kalau memang Eropa mau menerapkan, maka dia harus invest dulu di negara-negara selatan agar secara teknologi, secara sumber daya manusia itu bisa comply juga dengan kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara utara tadi. Itu saya kira salah satu sebab kenapa kemudian terjadi ketidakadilan di dalam sistem produksi dan sistem industri global yang turut memicu terjadinya ketimpangan
di dalam melihat utara dan selatan tadi. Itu. Pertama begini, Indonesia sebenarnya telah menempatkan diri dalam konteks global and north and south relation itu tadi, itu lebih sebagai buffer dalam beberapa pertanyaan dan pernyataan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun sebelum ini, termasuk juga Menteri Luar Negeri. Poin penting yang disampaikan adalah bahwa hubungan antara utara selatan jangan sampai menjadi rekolonisasi selatan. Itu kata-kata penting yang saya catat. Jangan menjadi rekolonisasi selatan. Artinya apa? Hubungan itu harus dirubah. Dari sekedar hanya sebagai raw material supplier atau provider dan market, maka itu harus dirubah. Dengan cara apa? Negara-negara selatan harus meningkatkan dan memperkuat industrialisasinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan industrialis atau hubungan ekonomi, kerjasama ekonomi antara selatan dengan selatan misalnya, antara negara-negara selatan. Nah ini penting karena kemudian termasuk dalam agenda yang harus disampaikan oleh misalnya Pak Prabowo nanti dalam peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika adalah bagaimana selatan ini meningkatkan kualitas industrialnya. Artinya apa? Harus ada riset dan development yang bagus terkait masa depan dunia. Apa-apa yang harus diproduksi oleh selatan itu dengan kelebihan sumber bahan bakunya tadi, itu juga harus menjadi suatu bahan yang harus disampaikan. Karena sebenarnya Indonesia sudah sangat baik ketika bicara tentang hilirisasi atau industrialisasi. Cuman kemudian apakah kemudian isu ini atau agenda ini mampu menjadi agenda bersama dalam pertemuan Asia Afrika nanti, peringatan 70 tahun Asia Afrika nanti. Hari ini Afrika menjadi primadona ekonomi dunia karena juga kaya dengan sumber daya alam. Amerika Latin juga demikian. Brasil memimpin Amerika Latin dan telah menjadi salah satu negara maju dunia, sama juga dengan kemungkinan Indonesia yang akan menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam konteks hubungan utara selatan ini. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana posisi buffer zone yang dimainkan ASEAN, karena di ASEAN sendiri ini ada dualitas ya. Ada Singapura yang merupakan bagian dari Global North karena kemajuan ekonomi dan teknologinya, termasuk Brunei. Brunei ini karena menjadi bagian dari persemakmuran Inggris yang maju, maka dia secara konsep, secara afiliasi lebih cocok bergabung dengan Global North sebenarnya. Jadi ASEAN karena memiliki dua kelompok tadi, kelompok yang North dan South, maka memiliki peran yang sangat penting di dalam menjembatani problem-problem yang ada di antara North dan South ini. Problem-problem yang ada terkait dengan kekhawatiran utara jika selatan bangkit, dan juga terkait dengan bagaimana selatan itu mendapatkan satu level kemajuan teknologi yang mampu menjamin kedaulatan ekonominya, mampu menjamin kedaulatan energinya, mampu menjamin kedaulatan industrinya. Jadi saya kira itu isu penting yang harus dibahas dalam peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-77 Bandung nanti. Dan saya kira Pak Prabowo sangat well aware dengan situasi seperti itu karena beliau memiliki background dan pergaulan yang luar biasa secara internasional, dan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kedaulatan politik, ekonomi, budaya, industri nasional. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan.